Saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. A. Ketika kita baru sholat sunnah qobliyah, tiba-tiba ada iqomah, apakah kita menghentikan sholat qobliyahnya untuk langsung ikut jamaah, atau dilanjutkan dulu qobliyahnya baru ikut jamaah meskipun menjadi masbuk? Nah ini, selesaikan sholat sunnahnya dulu, baru nanti ikut sholat jamaah meski masbuk. Nah, yang kedua, rambut yang telah lepas dari kepala bagi wanita, apakah itu tetap menjadi aurat sehingga tidak boleh dibuang sembarangan, Ustaz? Rambut yang sudah terlepas dari kepala wanita itu sudah menjadi sampah, bukan aurat lagi. Dan karena ini sampah, maka buang pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Karena kalau buang sembarangan bukan karena itu menjadi aurat, tetapi akan menyebabkan madorot, nyumpeli, ini jadi banjir nanti. Maka karena itu sampah, buang pada tempat sampah. Jangan buang sembarangan sehingga mengotori, sehingga menyebabkan banjir. Ya, ibu-ibu ini kalau pas di kamar mandi ada yang rontok itu, kalau tersumbat kan tidak bisa milih itu. Tidak bisa milih airnya, maka jangan dibuang di situ, diambil, ada plastik, buang tempat sampah. Kita buang tidak sembarangan bukan berarti itu aurat, karena itu sampah, buang di tempat sampah. Oke, yang ketiga, terkait jamak qashar, kriteria musafir itu bagaimana? Kalau misal saya merantau cukup lama di perantauan, saya boleh atau tidak mengqashar sholat, Ustaz? Perlu dipahami, memang jamak qashar itu rukhsah, tapi bukan satu kewajiban. Selama panjenengan masih dalam keadaan musafir, menurut Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kamu bepergian di atas muka bumi ini, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosa, tidak mengapa bagimu antak suruh minas sholah, kamu mengqashar sholat. Yang 4 jadi 2, yang 3 jadi berapa? Ya tetap jadi 3, bukan jadi 2. Engkau yang 2 jadi 1, yang 4 jadi 2. Itu tidak ada dosa, tidak mengapa selama masih musafir. Nah, musafirnya panjenengan merantau ini menetap di situ, berkeluarga, berketurunan, pekerjaan di situ, atau jenengan sendiri? Ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau jenengan merantau di situ, berkeluarga di situ, punya keturunan di situ, menetap di situ, lah itu sudah daerah mukim jenengan, sudah wilayah iqomah jenengan. Karena jenengan di situ sudah membangun keluarga, rumah tangga, berketurunan, menetap, pekerjaan di situ. Berarti itu sudah wilayah mukim jenengan. Karena sudah tinggal di situ. Nuwun sewu, mohon maaf, biar lebih mudah dipahami, beranak pinak di situ. Mohon maaf ya, kalau tidak sopan mohon maaf, karena ya kalau berketurunan ini kurang mengena. Kalau memang di situ sudah membina rumah tangga, kemudian keluarga di situ, anak-anaknya di situ, sekolah di situ, kuliah di situ anaknya, kerja juga di situ anaknya, itu sudah daerah iqomah, meskipun KTP jenengan tesih Sragen. Meskipun tanah kelahirannya Sragen. Dulu Nabi lahir di mana? Di Mekah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, menetapkan Madinah sebagai daerah iqomah beliau. Saat beliau tindak safar ke Mekah, beliau musafir. Maka ketika Fathu Makkah itu, meski beliau rawuh di tanah kelahirannya, namun beliau musafir. Pernah selama 19 hari beliau di situ.
sholat 2 rakaat, mengqasar sholat meski kembali kondur ke tanah kelahiran. Namun beliau sudah menetap daerah iqomahnya sudah di Madinah, daerah iqomah beliau. Nah, ini jadi pertanyaan, kalau sudah 20 tahun di Jakarta, anaknya sudah kuliah, sudah kerja di sana, itu sudah menjadi daerah iqomah jenengan. Mukim jenengan sudah di situ. Meskipun tanah kelahiran jenengan, KTP jenengan, kakan jenengan masih ada di Karanganyar. Karena Nabi nggak kenal KTP, Nabi tidak kenal kakak. Yang beliau ini dawuhkan iqomah, mukim. Mukim itu kita menetap, iqomah tempat kita menetap. Namun kalau panjenengan merantau dalam rangka kerja sendirian, keluarga ditinggal di rumah, anak-anaknya setiap pekan jenengan kundur atau setiap bulan atau setahun sekali jenengan kundur, nah maka jenengan di sana dalam keadaan musafir. Selama musafir masih boleh mengqasar sholat. Qasar sholat bagi musafir itu bukan satu kewajiban, namun itu rukhsah, boleh diambil boleh tidak. Ada lagi.